Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari berikan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini Rabu 17 September 2025 diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hidup kekristenan kita adalah hidup yang mempunyai tujuan. Artinya kita tidaklah hidup hanya untuk jalan-jalan atau hidup seperti pelancong yang hanya melihat dan menikmati yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, hidup kita adalah hidup yang harus berjalan dan menembus segudang persoalan seperti yang dihadapi oleh orang-orang Kristen dari sejak awalnya. Jadi sejalan dengan situasi itu, maka dalam kitab Ibrani ini orang-orang Kristen dimotivasi untuk selalu kuat dan teguh, sekalipun harus berhadapan dengan penguasa yang ada pada masa itu. Demikianlah juga yang mau disampaikan dalam nats ini. Kalau dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Artinya, setiap orang Kristen harus tetap setia mengikut Yesus sekalipun harus berhadapan dengan masa-masa sulit. Orang Kristen tidak boleh menyerah dan putus asa sekalipun setiap saat mereka dicemooh dan dianiaya. Jadi nats ini adalah panggilan untuk membina iman yang kokoh dan sekaligus mendukung sesama orang percaya, khususnya bagi mereka yang lemah atau goyah, untuk tidak menyerah pada kesulitan dan penganiayaan dalam perjalanan imannya. Selain itu juga nats ini hendak mengingatkan supaya setiap orang Kristen harus berjalan dengan hati-hati. Jangan memberikan contoh buruk yang dapat membuat orang lain terjatuh. Kata-kata bijak mengatakan, milikilah hati yang baik di hadapan Tuhan, dan milikilah jalan yang lurus di hadapan manusia. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, umat percaya dipanggil untuk saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Dengan kata lain, tindakan nyata kita harus nampak untuk mendukung dan menjaga serta membantu orang lain dalam perjalanan iman mereka, sehingga situasi yang buruk bisa kita atasi dengan sikap yang saling peduli. Untuk itu, janganlah ada di antara sesama kita yang membuat situasi semakin buruk. Tetapi marilah kita menunjukkan kebersamaan dan kepedulian kita, sehingga kita tidak jadi terpuruk sekalipun situasi sungguh sangat buruk. Saudara-saudara, dengan saling mendukung dan saling menjaga, maka setiap orang percaya dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu hidup di dalam Kristus. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memampukan kita di setiap perjalanan dan perjuangan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memeliharamu. Amin.